Saudara-saudara, ada dua chapter yang terkait dengan equity. Chapter 15 dan chapter 16. Tadi Michael tanya, berat nggak? Beratnya sih, karena sudah diberi di AK, harusnya ini kayak review ya. Tapi chapter 16 yang nanti menurut saya tidak pernah diberikan, itu yang jauh lebih berat. Oke, jadi hari ini kita akan lihat, coba dilihat nih, apa topik bahasanya, kayak corporate, ya kan? Ini pernah ada di PA kan? Bagaimana membedakan antara UD, partnership, dan corporate, itu sudah diberikan waktu PA. Kemudian nanti equity itu komponennya apa saja, ini juga sebenarnya ada di AK nih. Bagaimana kalau nerbitkan saham, termasuk kalau itu saham preference. Treasury shares, ada di PA dikit, AK lebih banyak. Dividend ada juga. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip review ya. Nah, nanti kita lihat seberat apa ini setelah sekian lama Anda tinggalkan AK ya. Bagaimana kita bisa membedakan tiga jenis usaha ini dari melihat kolom equity-nya? Halo? Bagaimana caranya Anda bisa bedakan, oh ini proprietorship, oh ini partnership, oh ini corporate, hanya dengan melihat laporan keuangan bagian equity-nya. Kalau proprietorship itu equity-nya kayak apa sih? Apa? Prive, tapi prive itu kan tidak secara langsung kelihatan di bagian equity. Ada yang lain mungkin? Betul, prive itu biasanya hanya muncul di sini, tapi dia tidak ada di komponen equity-nya. Mungkin di laporan perubahan equity ada, tapi equity-nya bisa jadi nggak ada. Apa ide lain? Ini apa sih istilah lainnya? Ini kan bahasa bisnis, bahasa akuntansi, bahasa Inggris. Kalau Indonesianya? Anda dirikan usaha bentuknya apa nih kalau di Indonesia? UD, toko, bengkel, salon, ya itu UD. Kalau di pajak ini disebut wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha, ya kan? Partnership yang paling populer apa? Bentuk partnership yang paling populer, yang kalau bilang partnership Anda langsung pop up kata-kata itu. Franchise itu bukan bentuk bisnis. Franchise itu salah satu cara bagi kita untuk bisa mengelola bisnis. Bisa aja saya beli franchise-nya McDonald tapi saya proprietorship, bisa aja saya ya. Jadi tidak ada kaitan secara langsung dengan ini. Bentuk partnership, partnership itu berarti yang berbisnis lebih dari satu orang. Kalau ini kan pasti satu orang, wajib pajak orang pribadi. UD hanya dia. Tapi ketika saya dan Michael buka usaha bersama, itu bisa jadi itu partnership. Nah, bentuk partnership yang paling umum apa? CV, firma, FA itu ya, firma. Ini partnership. Kalau ini ya apa? PT. Nah, pertanyaan saya kalau sudah tahu ini UD, CV atau firma, PT, bagaimana membedakan di bagian laporan perubahan, laporan posisi keuangan, tapi di bagian equity-nya itu apa sih? Cirinya proprietorship, partnership, dan corporation. Akun apa yang ada di masing-masing laporan keuangan equity-nya ini? Masih ingat nggak waktu PA? Kalau investor, pemilik, invest duit ke perusahaan, kalau itu proprietorship, jurnalnya apa? Basic banget loh PA. Pemilik masukin duit ke UD. Jurnalnya apa? Untuk modalnya perusahaan. Cash debit, kreditnya. Modal. Iya kan? Modal tuan A atau owners capital, ya kan waktu PA? Dan ownersnya cuma satu itu, bukan jamak, owner capital. Kalau yang ini, pemilik nyetor modal ke CV atau ke firma. Cash to, kalau ini kan cash to owners
capital, owner apostrof S capital, modalnya pemilik. Kalau ini harusnya sama, bedanya apa? Di sini ownersnya lebih dari 1, minimal 2. Jadi ada modal tuan A, modal tuan B, modal tuan C, tergantung partnership ini berapa partnernya. Nah kalau ini nggak ada lagi modal pemilik, nggak ada lagi owner capital, nggak ada lagi owner capital Mr. A, Mr. B, Mr. C, nggak ada. Tidak ada lagi istilah capital di corporation. Equity-nya itu tidak lagi diberi istilah modal atau capital. Ya equity itu tadi. Diartikan bahasa Indonesianya, bahasanya tulisannya ekuitas. Nggak ngomong modal. Terus apa bedanya equity-nya corporate dengan dua ini? Ya nanti ketika dia invest, maka bukti dia invest itu dia diberi apa oleh perusahaan? Saya sebagai ownernya PTA, saya invest ke PTA, saya diberi apa oleh perusahaan, oleh PTA? Kalau itu corporate. Ini nih, saya dapat share, saham. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Ini ada sedikit partnership yang terdiri atas saham tapi jarang sekali muncul. Yang pasti kepemilikan ini itu ditunjukkan berdasarkan saham. Di sini enggak. Tapi jumlah pemiliknya tidak dibatasi, bisa 1, bisa banyak banget. Kalau ini pasti 1, kalau ini pasti lebih dari 1, kalau ini bisa 1 sampai tak terhingga. Kan ada ya, pegang PT tapi dia 100%, nah, bisa aja. Dimungkinkan itu terjadi. Ya. Makanya ini disebut ada bermacam varian, ada bermacam jenis kepemilikan saham. Oke. Yang pasti tidak pernah ada undang-undang UD, undang-undang CV. Yang ada itu undang-undang PT. Jadi undang-undang yang benar-benar ngatur bisnis, bentuk bisnis itu hanya yang diatur adalah PT. Ketentuan terkait CV atau UD itu umum diaturnya. Tidak ada undang-undang khusus untuk UD atau CV. Jadi dia memang untuk mendirikan ini jauh lebih legal. Saya kalau mau buka toko bisa aja langsung buka toko di rumah. Paling urusan saya sama pajak, nggak perlu daftar ke Kemenkumham, nggak perlu daftar ke Departemen Perdagangan, nggak perlu. Tapi kalau saya buka ini, wah ini hukumnya ketat. Ya, hukumnya ketat. Jadi saya harus mengajukan usulan ke pemerintah ya, supaya nanti disetujui dulu. Ya, masuk ke Departemen Kehakiman ya, Kementerian Hukum dan HAM, ada notaris ya, pakai akte dan semacamnya, itu PT. Jadi pemerintah harus setuju dulu ya. Jadi memang secara legal ini lebih menguntungkan. Kita kalau punya masalah dengan UD dan CV itu tidak dilindungi oleh undang-undang atau ketentuan, sehingga kadang risiko kita kalah itu besar. Kalau di sini udah jelas aturannya, siapa yang menang, siapa yang kalah, hak dan kewajiban itu ada, diatur di undang-undang PT. Ya. Share system sekali lagi, share ini maksudnya saham. Jadi kepemilikan itu ditunjukkan oleh besarnya saham yang dipegang, utamanya persentase. Jadi kalau saya pegang 1 juta lembar saham, sementara total saham yang beredar itu 10 juta, berarti 1/10, 10% saya kepemilikannya. Ya. Nah, apa yang saya dapatkan ketika saya pegang saham? Hak saya itu apa sih ketika saya pegang saham? Tadi ada yang sebut dividen. Kalau perusahaan itu profit, lalu profitnya diputuskan diberi kepada owners atau pemilik, maka saya akan dapat profit sebesar persentase kepemilikan saya. Kalau profitnya anggap aja setelah dipotong pajak tinggal 10M, saya tadi 10%, berarti saya akan dapat 1M. Yang lain tergantung kepemilikannya dia.
Termasuk kalau perusahaan rugi, berarti investasi saya berkurang sebesar kerugian perusahaan, tapi bobotnya tentu tergantung pada kepemilikan saya. Sudah di record Kak? Sudah ya? Oke, itu ya. Jadi saham yang dipegang itu menunjukkan hak atas gain atau profit, termasuk apa yang harus saya tanggung ketika rugi. Persentase saham yang saya pegang itu juga menunjukkan hak saya untuk menunjuk siapa yang berhak jadi manajemen, siapa yang berhak jadi direktur, siapa yang berhak jadi manajer. Kalau saya sudah pegang saham 30-40%, itu kayaknya pasti ada orang saya yang bisa saya tunjuk jadi direktur. Ya. Apalagi kalau sudah lebih dari 50, nggak ada lawan saya. Ya kan? Nggak ada lawan. Ya. Jadi kepemilikan saham selain menunjukkan pembagian profit loss, juga hak saya untuk bersuara. Ya, termasuk menunjuk siapa yang layak jadi atau duduk di manajemen. Seandainya PT-nya itu likuidasi, ditutup, masih ada aset, asetnya itu mau dibagi kepada pemilik, maka saya dapat sesuai dengan persentase kepemilikan saya. Jadi PT likuidasi, tutup. Oh masih ada aset nih, sudah bayar hutang kemana-mana masih ada sisa aset. Saya bisa dapat aset sebesar persentase kepemilikan saya. Mungkin dijual dulu asetnya dapat duit, duitnya saya dapat sebesar 10%. Ya. Termasuk ini. Ada namanya preemptive right. Preemptive right. Dari 10 juta lembar saham, saya pegang 1. Ya, 1 juta. Berarti saya punya kepemilikan 10%. Perusahaan butuh duit lagi. Sehingga dia butuh untuk jual saham baru. Proses dia jual saham baru itu namanya ini saudara-saudara. Right issue. Jadi dia sudah pernah nerbitkan saham 10 juta. Sekarang dia butuh duit untuk ekspansi. Salah satu cara selain menerbitkan bonds minggu lalu ya, dia juga mau menerbitkan saham. Dia rencana akan menerbitkan saham baru, itu mungkin anggap aja dia mau terbitkan biar gampang 10 juta lagi tambahannya. Berarti total nanti akan jadi 20 kan? Seandainya saya nggak beli saham yang dijual baru ini, kepemilikan saya sekarang kan tinggal 1/20 atau berapa? 5%. Padahal saya pengen tetap jadi pemilik 10%. Berarti apa yang harus saya lakukan? Kalau dia jual saham 10 yang baru, minimal saya harus beli lagi, ya kan? Sehingga nanti kepemilikan saya 2 per sama dengan, berarti saya pengen menjaga supaya saya tetap 10%. Gimana caranya supaya saya tetap dapat minimal 1 juta saham baru? Nah, perusahaan yang akan menerbitkan 10 juta tadi harus ngomong dulu ke saya. Saya ini maksudnya pemegang saham awal ya, yang 10 juta awal. Wahai para pemegang saham, kami mau terbitkan saham baru 10 juta. Kalau Anda ingin mempertahankan persentase kepemilikan, belilah minimal sesuai besaran saham Anda di awal. Supaya Anda bisa dapat persentase tetap seperti yang Anda inginkan. Agus Toli, kamu punya 1 juta, berarti kalau pengen dapat 10% kepemilikan, beli lagi 1 juta minimal. Ditawarin dulu. Nah, hak saya untuk ditawarin lebih dulu itu yang disebut hak preemptif. Ya. Saya bisa nolak, ya. Nggak apa-apa deh. Beli aja yang lain, nggak apa-apa saya turun dari 10% jadi 5%, silakan. Tapi perusahaan harus ngomong dulu. Kalau perusahaan nggak ngomong dulu, ini melanggar ini nih. Berarti preemptive right saya di apa? Dilanggar oleh perusahaan. Ya.
Kalau pemegang saham sudah bilang enggak, saya enggak jadi beli, ya udah orang baru yang beli, orang lain, investor lain. Oh ya, saya juga perlu kenalkan yang mungkin Anda juga sudah sangat aware ya. Ada yang namanya ini nih, Initial Public Offering, IPO. Apa sih bedanya PT tertutup dan terbuka? Apa bedanya PT tertutup dan terbuka? Oke. Anggap aja hari ini kita resah. Kok bisnis kopi itu hanya dikuasai orang-orang tertentu. Ayo kita saingi. Kita kan punya uang nih, dirikan PT. PT AKM 1 B1 umpama. Hanya kita yang boleh pegang saham. Jadi dibagi satu-satu, 100% bagi 80 orang gitu ya. Itu PT tertutup. Karena orang di luar lingkaran kita nggak boleh jadi pemilik. Tidak ditawarin saham. Enaknya atau plusnya adalah, ya kita kan saling kenal. Kalau orang lain dari luar yang masuk, kita bisa jadi berbisnis dengan orang yang mungkin belum kita kenal. Tapi nggak enaknya apa? Modal terbatas. Hanya terbatas modal yang kita punya. Kalaupun umpama PT pengen atau butuh lagi pasti minta dari kita ngomong sudah, saya sudah masukin pertama kali itu sudah nggak ada duit lagi untuk modalin PT. Berarti satu-satunya cara bagi PT untuk bisa dapat modal lebih banyak, dia membuka diri. Tapi kalau dia membuka diri langsung ngomong, AKM 1 kelas Pak Arya mau gabung nggak? Oh mau, gabung lagi. Tapi kan terbatas, karena komunitas yang diajak itu komunitas masih yang kita tahu. Bagaimana kalau ada orang di luar sana, di luar komunitas AKM 1 baik Pak Arya maupun kelas kita, yang mungkin punya duit lebih dan pengen bantu untuk jadi investor. Dalam hal ini kopi. Kan kita nggak tahu. Nah, ada cara yang ditempuh perusahaan namanya IPO, yaitu apa? Sahamnya kemudian dijual di bursa efek. Indonesia kan namanya BEI kan, pasar modal kan. Kalau Anda jual saham di pasar modal, itu orang siapapun, dari manapun, dari belahan negara manapun, itu akan beli saham kita. Lebih enak, cuma PT-nya siap-siap dimiliki oleh orang yang dia nggak kenal. Ya itu sudah risiko. Itu PT terbuka. Jadi PT terbuka adalah kalau sahamnya dijual di bursa efek. Artinya jawaban Michael masuk akal, hanya komunitas tertentu, tapi kalaupun bukan komunitas dia, bukan keluarga dia, tapi belum dijual di bursa efek, itu masih tertutup. Terbuka itu berarti semua orang, siapapun dia, punya kesempatan jadi owner. Ya. Kopi Kenangan barusan IPO kan? Dia barusan IPO dan katanya, ya Anda lihat sendiri kalau di Indonesia ya, masuk dia di mana-mana. Hampir semua tempat masuk dia. Katanya di mana? Di Malaysia ada satu kompleks bisnis besar di sana, pavilion, itu Kopi Kenangan ada di sana. Wah, itu berarti kan pemodalnya besar tuh uangnya sehingga Kopi Kenangan bisa nyebar kemana-mana. Nah, itu bisa dia dapat karena dia melakukan ini. Jadi IPO itu pertama kali PT jual saham di bursa efek. Bukan berarti PT pertama kali berdiri ya. Dia udah lama berdiri tapi butuh modal gede. Masuklah dia jadi PT TBK. Kalau ini right issue, itu dia jual saham lagi yang baru. Jadi IPO dulu, kalau dia butuh lagi untuk terbitkan saham, itu namanya right issue. Nah di right issue inilah pemegang saham lama berhak atas preemptive right. Ditawari dulu. Itu hak dia. Oke. Berarti bisa disimpulkan ya. Apa arti kata terbatas di PT? Perseroan terbatas. Terbatas itu maksudnya apa? Terbatas itu maksudnya apa di perseroan terbatas? Apa yang dibatasi? Saya sebagai pemilik hanya berhak atas keuntungan sebatas investasi saya. Saya rugi, ya menanggung rugi atas investasi saya hanya sebatas uang yang saya invest. Jadi kalau perusahaan punya hutang banyak gitu ya, anggap aja hutangnya 10M, saya investnya 1M, ya rugi saya bayar ke pihak ketiga itu maksimal 1M. Nggak boleh ditagih lebih dari
investasi saya. Bandingkan dengan UD. Anda dirikan toko, modal 100 juta, terus ternyata berhutang lebih. Ya, berhutangnya 200 juta, kan bisa aja modal pribadi kita, aset pribadi kita bayar kan untuk toko kita kan. CV juga gitu. Walaupun saya invest hanya 100, hutangnya lebih, bisa jadi saya pemegang modal CV nanggung lebih karena tidak terbatas. Tapi kalau PT, saya hanya ditagih kalau perusahaan rugi, ya sebatas uang yang saya masukkan. Saya hanya minta bagian dari PT, ya sebatas modal yang saya masukkan. Jadi terbatasnya di sana itu maksudnya. Ada 2 jenis share. Di AK, di PA dibahas. 1, ada share yang namanya modal atau saham biasa. Saham biasa. Ordinary share. Yang kedua ada yang namanya saham preference. Saham yang punya hak khusus. Keistimewaan, itu saham preference. Punya privilege khusus dia. Kalau saya beli saham biasa, ordinary share, maka saya harus menanggung resiko kalau perusahaannya rugi. Bagian investasi saya berkurang kalau perusahaannya rugi. Tapi kalau perusahaannya sukses, profit, saya dapat benefit. Oke? Termasuk kalau tadi ya, terkait pembagian aset. Cuma ordinary share ini ada batasannya, yaitu ini nih. Perusahaan profit, belum tentu saya dapat dividen. Belum tentu. Siapa yang berhak pasti dapat dividen? Ini. Jadi preferensinya, privilege-nya itu adalah dividen. Saya belum tentu. Saya hanya diberi hak untuk dapat profit atau juga menanggung rugi, termasuk hak suara. Kalau di rapat umum pemegang saham, yang punya hak suara boleh bicara itu hanya ordinary share. Ini enggak. Tapi ini preferensinya adalah dia berhak atas dividen. Jadi kalau bagi dividen, ya itu yang didahulukan ini. Ini kalau masih ada sisa dividen baru dia dapat. Oke. Sekarang saya nanya, kalau kita mau bikin PT, Anda tim ordinary atau tim preference? Anda lebih memilih ordinary share atau preference share? Preference. Berarti karena pengen dividen. Yang lain? Apakah ikut Michael memilih preference? Anda tim apa? Ordinary atau preference? Umpama kita mau bikin tadi, mau saham apa? Ordinary atau preference? Pengen saham apa? Preference. Sama, berarti pengen dividen. Tapi tahu nggak Anda? Di Indonesia itu berapa persen saham ordinary, berapa saham preference? Preference itu kecil sekali di Indonesia. Ayo, kenapa kira-kira? Tadi kan kita berpikir, pasti preference lebih menarik karena berhak atas dividen. Tapi kenapa saham preference di Indonesia itu diperjualbelikannya sedikit? Ya bisa jadi perusahaan yang nawarin memang sedikit. Tapi kalau investor butuh, kan pasti akan ditawarkan lebih banyak. Ini enggak, dikit sekali. Kenapa kira-kira? Di sini. Saudara-saudara Anda kalau pegang saham ordinary, saham biasa, Anda punya hak suara. Bisa menentukan orang untuk jadi manajemen. Waktu rapat Anda berhak untuk ngomong. Kalau Anda pegang saham preference, Anda hanya berhak atas dividen, tapi di rapat Anda tidak boleh bicara. Jadi pesan moralnya apa? Manusia itu lebih memilih didengarkan. Betul? Lebih memilih diperhatikan, betul enggak? Apa tujuan Anda bikin status di IG? Bikin status di WhatsApp, apa tujuannya? Anda bikin status di IG kalau nggak ada yang nge-like atau komen. Itu kan berarti nggak diperhatikan kan? Aku baru beli HP nih,
Ya, iPhone keluaran terbaru dicuekin, nggak didengerin, uang Anda nggak ada artinya. Karena kepuasan kita itu kan karena komen ya, bukan karena barang yang kita pegang. Investor itu udah buktikan loh, saya lebih memilih saya didengarkan daripada dapat duit. Ayo. Betul ya, tujuan kita bikin status kadang gitu ya, demi diperhatikan. Kalau nggak ada yang perhatikan kayak sedih gitu. Ya, pastilah. Oke. Masuk bahasan berikutnya. Equity itu isinya apa aja sih? Satu, modal saham, share capital. Nah ini tolong dicatat, share capital ini, equity itu kan bagiannya neraca ya, laporan posisi keuangan ya. Jadi di equity, di account equity itu yang paling atas namanya share capital, modal saham. Cara menghitung ini itu didasarkan pada par value saham. Par value saham, apa par value? Waktu kita bahas bonds. Anggap aja ini kertas. Kertas yang namanya saham. Kalau tertulis nilai di sini, itu yang namanya par value. Nilai saham yang tertera di kertas saham atau sertifikat saham. Itulah yang disebut par value. Nah, share capital itu dihitung sebesar par value kalikan jumlah lembar yang beredar. Jadi umpama par value-nya 10.000 per lembar, yang beredar 1 juta. Berarti 1 juta kali 10.000, oh ada 10 M share capital. Jelas ya? Jadi share capital itu, modal saham itu dihitung based on par value. Apa itu par value? Nilai yang tertera di share. Share premium. Saudara, kalau share capital itu 100, tertera di saham 100, kira-kira kalau dijual di pasar pasti dapat 100 kan? Hah? Biasanya lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau perusahaan itu sudah dijual, harga sahamnya jatuh itu tanda-tanda di atas itu. Jadi umumnya saham itu lebih tinggi. Pakai ini aja ya, biar di rumah dengar ya. Jadi kalau par value-nya 100, anggap aja market value-nya 110. Market value itu berarti harga yang beredar di pasar. Kita kan nggak bisa tahu ya, kok bisa ya 110. Nah itu ekonomi makro, ekonomi mikro yang membentuk harga ini. Permintaan makin tinggi, penawaran makin tinggi atau sebaliknya itu kan akan membentuk harga pasar. Ini dibentuk oleh pasar. Nah, share premium itu adalah dalam kasus ini share premium 10 berarti bisa disimpulkan share premium adalah rumusnya gimana ngitung share premium? Market value saham dikurangi dengan par value. Itulah share premium. Atau kalau saya tanya, share capital ditambah share premium itu sama dengan apanya saham? Share capital ditambah share premium itu sama dengan apanya saham? Apanya share? Market value, iya kan? Ini tadi anggap aja 100 per lembar. Ini 10 per lembar, berarti 110 itu kan market value. Gitu ya. Ada istilah lain, diingat-ingat, share capital plus share premium atau market value ini ya, ini disebut sebagai contributed capital, modal yang disetor.
Modal yang ditanamkan oleh pemilik itu market value. Ya, itu market value. Jadi modal yang disetor sama investor. Iya kan, dalam kasus ini kan investor setor 110. Nah, SC plus SP atau market value itu disebut contributed capital, modal yang disetor oleh investor. Ya, silakan. Apa? Share outstanding. Oke. Market value itu value yang diperdagangkan atas saham. Itu value-nya, harganya. Harga saham yang lagi beredar berapa sekarang untuk saham Bumi, untuk saham Unilever umpama, itu market value. Sementara share outstanding itu jumlah lembar sahamnya. Jadi jumlah kertas sahamnya. Kalau tadi saya bilang, per lembar 10.000. Itu value berarti. Bisa par, bisa market. Tapi yang beredar 1 juta. Nah, 1 juta itu share outstanding. Jadi kertas saham yang beredar di pasar itu 1 juta itu share outstanding. Jadi share outstanding lebih ke arah jumlah unitnya, market value itu jumlah price-nya per unit. Ya. Yang lain? Oke, yang ketiga, komponen equity itu namanya laba ditahan. Saudara-saudara, tiap tahun kan perusahaan laporkan income statement ya. Laba terus. Laba tahun 1 tambah tahun 2 tambah tahun 3 selama tidak dibagi dalam bentuk dividen, itulah yang disebut sebagai return earnings atau laba ditahan. Tahun ini laba 10, tahun depan laba 20, tahun depan laba 30, berarti 3 tahun dia punya 10 plus 20 plus 30 return earnings. Pak, bagaimana kalau dia rugi? Ya sudah, 10 plus 20 plus 30, tahun keempat rugi 5. Berarti 10 tambah 20 tambah 30, 60 kurangi 5, 55 return earnings. Tahun ke-5 dia bagi dividen. Bagi dividen berapa? 30. Oh berarti 55 kurang 30. Return earning tinggal 20. Jadi ini hasil operasi perusahaan tiap tahun di total. Kalau dia rugi dikurangi. Kalau dibagi dividen berkurang. Itu return earnings. Nah return earnings ini yang disebut sebagai earned capital. Itu capital atau modal tapi bukan disetor pemilik. Melainkan diputar oleh PT, earn capital. Jadi ada 2 capital yang ada di PT. 1, contributed capital, itu modal yang disetor oleh investor. 2, earn, diupayakan atau diusahakan oleh manajemen. Bentuknya namanya return earnings. Jadi capital perusahaan bisa naik karena disetor investor sama diputar pemilik lewat jual beli ya. Core bisnisnya perusahaan. Ada lagi nggak isi equity yang lain? Equity berikutnya komponennya adalah saudara-saudara, kadangkala ada transaksi bukan karena investasi pemilik. Tadi kan equity bisa naik karena pemilik investasi ya, beli saham ya. Itu namanya contributed capital. Tapi kadangkala equity itu naik karena perusahaan produktif. Makanya muncul return earning tiap tahun nambah, earn capital. Tapi ada transaksi equity naik, nggak masuk di 2 ini. Bukan karena setoran, bukan karena aktivitas jual beli perusahaan. Nah itu yang disebut sebagai other comprehensive income. Ya. Equity naik, tapi bukan karena disetor pemilik, bukan karena hasil core bisnis perusahaan. Kalau mau rumusnya mungkin seperti ini nih. Kalau core bisnis kita kinerjanya dilihat di laporan apa sih? Anda jadi pemilik, pengen tahu manajemen itu sudah kerja dengan bagus atau enggak, kinerja dia jualan barang itu bagus atau enggak, laporan keuangan yang dilihat apa namanya?
Coba Anda bayangkan kalau Anda jadi papa mama Anda punya duit invest, lalu Anda tunjuk orang untuk jalanin PT. Anda bisa bilang dia berhasil atau tidak, itu Anda lihat dari laporan keuangan yang mana? Hah? Masa sulit jawabnya? Yang paling gampang untuk menilai orang ini kerja atau enggak, layak jadi manajer atau direktur atau enggak, Anda lihat laporan apa? Ya enggak? Lihat profit kan? Profit ada di mana? Di sini kan? Ini kan nanti angka paling bawahnya kan namanya net income. Net income ini nanti kalau di total dia masuk di, betul? Nah, kadangkala equity itu naik bukan hanya dari income statement. Di luar yang nomor 1 dan 2 ya. Nomor 1, 2 ini kan contributed, ini berasal dari penanam modal. Ini bukan dari penanam modal loh. Tapi ada juga yang bukan dari penanam modal membuat equity itu naik. Nah, ini yang disebut sebagai other comprehensive income. Yang bawah ini saudara-saudara, yang bawah ini yang disebut sebagai comprehensive income. Jadi jangan salah rumusnya ya. Comprehensive income itu sama dengan net income atau RE ditambah dengan other comprehensive income. Jadi equity ketika naik, deltanya itu ya, itu disebut comprehensive income. Bisa didapat dari income statement melalui net income, di total di return earnings, tapi ada juga dari OCI. Yang belum terjawab adalah apa contoh equity naik bukan dari pemilik, juga bukan karena jualan. Apa contohnya? Pernah nggak di AK dapat info? Equity itu bisa naik bukan karena investasi pemilik, bukan karena jualan barang produktif. Kalau jualan barang produktif kan masuknya di return earnings. Kalau pemilik invest kan masuknya di share capital dan share premium. Nah, apa contoh equity itu naik tapi tidak masuk income statement? Apa contohnya nomor 4? Saya nggak tahu pernah dijelaskan nggak di AK, tapi ada investasi surat berharga. Jadi kalau investasi pemilik itu kan diakui di equity kan. PT, Anda pemilik ya, Anda investasi beli sahamnya PT, itu dicatat di equity. Tapi kalau PT yang invest, PT ini beli saham perusahaan lain, itu masuknya kan di investment, betul kan? Masuk di aset. Nah, kalau nilai saham atau investasi kita naik, saya ulang ya, ini kan PA banget nih. Anda pemilik, saya manajemen. Anda invest saham di saya, berarti saya nanti nyatat equity naik. Tapi uang yang saya dapat dari Anda, kan mau saya putar selain jualan. Supaya uangnya berkembang, saya beli lagi saham perusahaan lain. Kalau dia produktif kan sahamnya naik, saya dapat untung kan? Nah itu kan masuk di aset, namanya investment. Berarti kalau saya beli saham PT yang lain 1.000, ternyata nilainya jadi 10.000, 9.000 itu kan gain. Betul? Tapi 9.000 yang gain itu tidak masuk income statement. Dia tidak dilaporkan di net income. Dia masuk di sini. Gampangannya, kenaikan equity yang tidak masuk income statement atau yang sering disebut OCI itu adalah kenaikan income bukan karena aktivitas normal perusahaan. Aktivitas normal perusahaan itu kan jual beli barang, jual beli jasa. Kalau sampai dia investasi malah dia lebih untung, ya itu berarti harusnya itu jadi bisnis normal dong. Tapi kan tidak ada perusahaan, jarang sekali perusahaan yang aktivitas utamanya jual beli saham. Broker pun menurut saya bukan jual beli saham loh. Apa yang diperjualbelikan broker? Anda kalau jadi broker, bikin usaha, yang Anda jual apa sebenarnya? Core bisnis Anda apa? Jasa. Betul kan? Jasa menghubungkan dua pihak, bukan sahamnya.
Ya, jadi kalau saya dapat keuntungan karena investasi, itu tidak masuk di income statement. Masuknya di OCI. Ya, itu OCI. Apa itu saham treasury? Masih ingat? Saham yang dibeli kembali. Saham yang mana dari contoh saya tadi? Saham yang diinvest oleh pemilik atau saham yang kita beli dari pihak luar? Saya ulang ya tadi ya. Saya manajemen, Anda pemilik, Anda invest ke saya kasih saham. Itu masuk equity kan? Bisa share capital dan share premium. Lalu uang yang saya dapat, entah saya jualin barang, ya, lalu saya dapat duit, saya invest dengan cara beli saham PT lain. Itu masuknya di investasi. Nah sekarang treasury share itu terkait yang nomor 1, saham yang dari pemilik, atau terkait dengan investment yang saya lakukan. Treasury share ini yang mana itu? Yang saham yang dibeli kembali. Yang mana? Yang terkait equity atau yang terkait investment? Harusnya karena kita membahas equity itu berarti yang terkait equity. Berarti yang diinvestasikan oleh pemilik. Berarti kalau anggap aja Valen tadi invest saham di PT ini. Iya kan? Oke, berarti kan duit masuk ya. Duit masuk sahamnya ada di pemilik nih. Lalu suatu saat manajemen ngomong, Valen, saya beli ulang ya saham yang kamu pegang ya. Itu treasury share. Jadi kepemilikan investor berkurang ketika saya beli saham. Ya. Karena ada share capital, share premium yang saya ambil lagi dari pemilik. Saya ini maksudnya perusahaan, manajemen. Bukan investasi yang kedua yang saya beli saham perusahaan lain tadi, bukan itu. Oke. Jadi harusnya lambangnya nomor 5 ini tidak sama dengan simbolnya nomor 1 sampai 4. 1 sampai 4 itu lambangnya plus. Kecuali kalau nomor 3 ini ternyata rugi terus, lambangnya minus ya. Tapi jarang perusahaan mau bertahan kalau minus terus kan. Berarti 1 sampai 4 ini plus, ini yang minus. Jadi treasury share itu pengurang equity. Nomor 6, AKM 2 atau lebih banyak di AKL, akuntansi lanjutan nanti, itu akan bahas ini. Jadi karena kita bicara equity kan berarti kita bicara pemilik ya. Kita bicara pemilik invest ke kita. Nah pertanyaannya, siapa yang paling banyak memiliki saham perusahaan? Oh Tuan apa? Dia beli saham perusahaan 40%. Loh, berarti kan ada yang masih punya saham 60 loh. Tapi 60 itu dibagi banyak orang Pak. Jadi dia itu pemegang saham bisa dibilang mayoritas lah walaupun belum di atas 50. Nah yang 60% kita yang pegang saham dikit tadi ya, persentasenya cuma dikit tadi, itu yang disebut sebagai NCI, non-controlling interest. Ya, yang 40% itu pemegang saham mayoritas, yang sisanya yang kecil-kecil tadi walaupun di total 60 ya, tapi tiap orang pegangnya mungkin cuma 1%. Tapi ada 60 orang. Nah itu mereka yang disebut sebagai non-controlling interest atau interestnya itu minoritas. Karena ada yang pegang saham mayoritas. Sepertinya 6 ini yang jadi komponennya equity. Ada pertanyaan lagi? Tadi saya sudah sempat bahas ada contributed capital, ada earned capital. Nah di slide berikutnya itu ditegaskan. Jadi kalau dibuat bagan atau dibuat gambar nanti tampilannya seperti ini. Selain nomor 4, selain nomor 6, selain 4 dan 6 ya, itu dilihatin di sini nih. Bahwa yang namanya equity itu bisa bertambah karena contributed capital dan karena earned capital. Apa isinya contributed capital? Bisa share capital, bisa share premium.
Jadi nanti kalau bikin jurnal ya, share capital, share premium. Nah, share capital itu bisa saham ordinary, bisa share capital, saham preference. Share premium juga bisa saham ordinary, bisa saham preference. Tergantung yang dijual yang mana. Tapi Anda tahu kan ngitungnya tadi ini based on apa? Share capital based on apa? Par value. Kalau ini market value kurangi yang ini. Inilah total market value-nya. Nah kalau ini disebut earn capital. Kalau ada treasury share berarti ordinary share atau preference share yang dibeli lagi kita ya dari pemegang saham, maka itu masuk di sini sebagai pengurang. Sehingga ini di total kurang yang kuning. Itulah equity. Nah, mulai masuk jurnal nih. Mulai masuk jurnal. Ada saham yang diterbitkan pada par value. Jadi kalau par value-nya tadi saya tulis 100, dijualnya 100, bisa jadi kayak gitu. Tapi ada saham yang bahkan par value-nya nggak ketahuan. Jadi di lembar sahamnya itu nggak kelihatan par value-nya berapa. Ada juga saham diterbitkan tapi digabung dengan bonds, digabung dengan surat berharga lain. Jadi bukan hanya jual saham. Ya. Dikombinasi dengan securities atau surat berharga yang lain. Hati-hati kalau pakai Google Translate ya, ini dianggap keamanan gitu. Ini kan padahal surat berharga. Ya. Bisa aja saya terbitkan saham tapi bukan untuk dapat cash. Punya tanah. Orang lain punya tanah, mau tak beli. Tapi cash saya nggak cukup, saya ngomong, properti Anda saya beli ya. Tapi saya kasih saham ke kamu, bukan duit. Anda langsung bilang, enggak. Saya nggak mau kalau bukan uang loh. Dengan saya kasih kamu saham, kamu jadi pemilik saya. Mau diapa-apain saya rela, karena kan kamu jadi pemilik saya gitu ya. Nah kalau itu sudah mulai menarik karena jadi pemilik, jalan transaksinya. Jadi ini terbitin saham tapi nggak dapat cash. Dapatnya aset selain cash. Apapun aset selain cash. Termasuk kalau Anda jadi akuntan, contoh aja ya. Terus Anda periksa laporan keuangan saya. Harusnya kan saya bayar cash ya. Terus saya ngomong, mau nggak tak bayar saham. Nah, itu berarti kan saya membayar jasa tapi tidak dengan cash, melainkan dengan cara menerbitkan saham. Jadi non cash. Debitnya itu bukan, yang saya dapat itu di debit bukan cash. Bisa properti atau expense, gitu ya. Termasuk nanti kita mau bahas ini. Saya beli saham harus bayar broker. Broker yang saya bayar itu cash di kredit. Debitnya apa? Apakah broker expense? Apakah uang yang saya keluarkan untuk menerbitkan saham itu pasti jadi expense? Itu nanti jadi pertanyaan. Nanti kita jawab, ya. Oke. Par value sekali lagi adalah value, nilai yang tertera di saham. Ketika saham itu diterbitkan berdasarkan par value, ya, maka baik saham preference maupun saham biasa itu nanti akan mencatat share capital dan juga share premium. Bagaimana kalau saham itu dijual tapi tidak ada par value-nya? Ini alasan teoritisnya. Saya kalau di saham saya ada nilai 100.000 per lembar, saya kasih ke Anda, itu kan seakan-akan saya punya hutang ke Anda minimal 100.000. Besok kalau Anda balikin ke saya, treasury tadi ya, saya kan minimal harus ganti 100.000. Berarti itu tanpa sengaja kan kayak ada contingent liability. Contingent liability itu hutang yang kita belum tahu ya kemana, ya ke siapa dan kapan mau kita bayar. Daripada saya bingung, saya berhutang atau enggak, saham saya tidak tulis value-nya. Jadi alasan saya terbitkan saham tanpa par value salah satunya ini. Yang kedua, saya nggak pengen akuntan saya bingung perbedaan par value dan market value. Berarti kesimpulannya kalau kita jual saham tidak pakai par value, akun apa yang nggak muncul? Apa?
Share premium. Nggak ada share premium. Kita nggak pernah tahu berapa par value. Kan share premium dihitung dari market kurangi par. Par kita nggak ada. Ya. Nah ini ketidakuntungannya. Untuk beberapa negara biasanya saham yang tanpa par value itu pajaknya lebih tinggi. Di Indonesia tidak ada praktek ini ya. Jadi saham semua dijual ada par value-nya. Tapi di negara tertentu kalau ada saham tanpa par value maka dia kena pajak lebih tinggi kalau ditransaksikan. Indonesia itu kenain pajak atas saham itu ke siapa? Siapa yang kena pajak atas transaksi saham? PT-nya, PT ini kan yang menerbitkan saham, namanya emiten ya, emiten. Atau investor. Siapa yang kena pajak atas transaksi saham? PT, emitennya atau investor? Nah, investor yang kapan atau yang investor kayak mana yang kena PPh atas transaksi saham? Masa Anda invest ke perusahaan, Anda dipotong PPh? PPh itu apa sih? Pajak. Oke, waktu Anda invest di perusahaan, kan Anda nggak punya penghasilan. Kok Anda kena PPh? Berarti siapa dong yang kena PPh? Langsung berubah, perusahaan. Apakah kalau pemilik invest di perusahaan itu income? Bukan, income itu kan tadi ya ada 3 ya sumber equity naik. Investasi pemilik, perusahaan itu jualan barang, sama yang OCI. Betul? Berarti kalau investasi pemilik bukan income dong. Saya ulang, siapa yang kena PPh atas transaksi saham? Emiten atau investor? Emiten, kapan emiten kena? Kapan PT kena PPh atas transaksi saham? Kapan? Waktu IPO Pak, dia kan nerbitin saham dapat duit. Saya ulang, nerbitkan saham dapat duit dari investor itu bukan income. Berarti dia tidak akan kena PPh atas jual saham. Oke, berarti investor Pak. Saya tanya, kapan investor kena PPh? Waktu dia jual kepada orang lain. Pertanyaan saya tapi, PPh yang berlaku di Indonesia, itu ngitungnya atas capital gain atau transaksi. Maksudnya gini, investor beli saham Rp1.000, dia jualnya 1.100. Berarti kan ada capital gain 100 ya. Pertanyaan saya, PPh atas jualan saham di Indonesia kena atas 100, atas 1.000 atau 1.100? Atau saya beli 1.000, saya jual 900. Berarti kan capital loss ya. Wah, nggak kena PPh dong. Jawabannya adalah PPh atas transaksi saham di Indonesia itu kenanya atas harga transaksi. Berarti kalau saya jual 1.100, kena 1.100. Saya jual 900, rugi, tetap kena atas 900. Itu PPh di Indonesia. Jadi kenanya atas nilai transaksi, bukan atas gain atau loss. Oke? Ini ya. No par share. Jadi sahamnya dijual tapi tidak punya par value. Contoh. Ini tadi pertanyaan ya, outstanding ya. Ini nilai outstandingnya 10.000. Itu nilai outstanding. Ya. Ini nilai yang ingin dijual perusahaan maksimal. Maksudnya gini loh. Saya dirikan perusahaan, pengen dapat modal dari investor. Di akte perusahaan saya tulis, perusahaan akan menerbitkan saham maksimal 10.000. Maksimal 10.000. Nah ini yang disebut authorized. Jadi levelnya di atas outstanding. Karena dia yang ingin dicapai oleh perusahaan untuk dapat modal. Kebetulan saat ini dia baru menerbitkan berapa? 500. Berarti nanti kalau dia terbitkan terus saham pakai right issue, nggak boleh melewati ini. Jadi ini lembar nih, ini 10.000 lembar, ini 500. Nah ini yang disebut outstanding tapi authorized, berarti maksimal yang boleh diterbitkan, ini adalah outstanding yang berlaku sekarang.
yang baru dijual. Besok kalau dia jual lagi 500 berarti outstandingnya sudah 1000. Besok mau jual lagi 1000 berarti outstanding 2000, tapi nggak boleh melewati 10.000. Kalau pengen melewati 10.000, apa yang harus dilakukan? Rubah akte pendirian. Ya, rubah akte pendirian. Oke, jadi ini menjawab tadi ya pertanyaan outstanding itu kayak apa? Ini nih, yang beredar. Ini yang sekarang diterbitkan, ini yang maksimal yang bisa diterbitkan. Nah, 10 ini bukan par value, karena ini kan no par. Berarti 10 ini adalah market value. Berapa cash yang dia dapat? Ya 10 kali 500. Tadi dijawab tidak ada share premium. Besok dia nerbitin lagi tuh 500. Harga di pasar 11. Ya udah 500 kali 11. Nggak ada share premium. Jadi dalam kasus no par share, share capital itu tidak based on par value. Kenapa? Kan nggak ada parnya. Berarti dia mencatat share capital berdasarkan apa? Market value. Ada lagi yang namanya ini. Stated value share. Secara teori, sebenarnya par value dan stated value itu sama. Stated itu apa maksudnya stated? Kalau diartikan secara langsung. Tercatat ya. Berarti ini sebenarnya kan nilai yang ada di saham. Lah sama Pak kayak par value. Tapi dalam prakteknya stated value ini bukan nilai yang benar-benar tertulis di saham. Oh ini lagi diskusi soal saham. Ya. Nanti kalau menarik saya ajak ke sini ya gantiin. Oh ini investor kan, udah bosan saya ini receh Pak. Saya pelaku gitu. Saya pemain gitu. Oke. Stated value sekali lagi sebenarnya mirip kayak par, tapi sebenarnya stated value itu adalah nilai yang pengen didapatkan sama emiten, sama PT. Memang nggak tertulis di saham, tapi dia sudah pengen ngomong, saya pengen dapat sekian. Nah di sini contohnya ya, dia itu pengen dapat 5 per lembar. Ternyata di pasar nilainya 15 per lembar. Ingat, stated mirip kayak par. Berarti share capital itu dihitungnya atas 5. Berarti berapa share capital? 5 kali 1000. 15 kali 1000 itu apa? 15 kali 1000 itu apa? Itu yang disebut apa tadi? Kalau market value contributed capital. Berarti perusahaan nanti akan dapat duit sebesar market value dong. Berarti 15 kali 1000 itulah cash. Share capital itu par atau stated dikalikan outstanding 5.000. Selisih antara market value dan share capital itu yang disebut share premium. Atau kalau mau ngitung detil 15 kurang 5 yaitu 10 kalikan 1000 dapatlah 10.000. Konsep ini sama kalau di sini adalah journal entry for par share. Kalau no par share nggak ada ini. Jadi stated dan par dalam konsep ini adalah sama. Ya, ini mau saya ganti jadi par value juga nilainya atau jurnalnya akan sama kayak ini. Ada pertanyaan? Bahasa Indonesia untuk ini, bahasa Indonesia untuk share premium itu sering disebut sebagai share premium itu sering disebut sebagai agio saham. AGIO, agio saham. Tapi kalau share premiumnya ada di debit, bisa nggak share premium ada di debit? Kapan share premium ada di debit?
PT nerbitin saham tapi share premium di debit, itu berarti apa? Market value-nya di bawah, market value-nya lebih rendah dari par value. Itu namanya disagio, DIS, disagio. Tapi kalau share premiumnya di kredit namanya agio saham, itu bahasa Indonesianya. Jadi ini stated value atau parnya 5, di pasar cuma 4. Berarti kan share capital ordinary 5.000, cashnya 4.000. Nah, berarti share premiumnya di debit 1.000. Nah, itu disagio. Mirip kayak loss. Kalau ini mirip kayak apa? Gain. Tapi bukan gain kita, ini gainnya siapa? Ini gainnya investor, ya. Naikin nilai dia, ya. Oke, bagaimana kalau saham dijual dengan securities yang lain, surat berharga yang lain? Jual saham tapi juga ada obligasi, jual saham tapi juga ada surat berharga lain. Ada 2 metode yang dipakai untuk menghitung saham dan security yang lain. 1, proporsional, yang kedua incremental. Yang gampang yang kedua incremental. Tapi mau pakai 1 atau 2, harusnya ini matematika sederhana. Kita lihat ya. Rafonet ini perusahaannya. Dia menerbitkan 300 lembar ordinary share yang harganya 10. 300 lembar ordinary share yang harganya 10. Par value loh ya, bukan market loh ya. Juga menerbitkan preference share yang par value-nya 50, dia terbitkan 100 lembar. Masih par value. Ternyata dijualnya 2 atau diterbitkannya 2 saham ini, itu membuat dia dapat uang 13,5. 13,5 ini kan nggak bisa dihitung dari 300 kali 10 plus 100 kali 50. Harusnya kan dihitung dari market value kan. Ini tapi market value totalnya 13,5. Masalahnya kan perusahaan kalau mau bikin jurnal itu harus detail. Share capital ordinary berapa, share premium ordinary berapa, share capital preference berapa, share premium preference berapa. Nah, cara dia untuk mengalokasikan berapa nilainya ordinary, berapa nilainya preference? Pertama pakai proporsional. Bagaimana cara kerjanya? Hitung dulu market value masing-masing. Kalau di sini kan dikatakan ordinary share market value-nya 20. Preference share market value-nya 90. Ya udah, 300 lembar kali 20, 300 lembar kali 90. Di total. Dapatnya 15.000 secara total market value-nya. Bisa ya? 300 kali 20, 100 kali 90 jelas ya? Nah, persentasenya ordinary itu 6/15. Berarti kan 40%. Sisanya 60% untuk preference. Dia dapat duit berapa? Jualan 2 saham ini. Dia dapat uang berapa? Bisa dong dibagi, ordinary berapa jatahnya? 40% kali 13,5. Dapatnya 5.400. Ya. 60% itu jatahnya preference, berarti 60 kali 13,5, 8.100. Ya sudah. Berarti dari total 13,5 itu kita tahu sahamnya ordinary dapat 5.400, sahamnya preference dapatnya 8.100. Cashnya tetap di debit 13,5. Tapi kreditnya jadi jelas, berapa share capital premium, berapa share capital ordinary, ya, berapa share premium ordinary, berapa share capital preference, berapa share premium preference. Saya ulang ya, dari 13,5 ini, 5.400 punya ordinary, 8.100 punya preference. Jangan lihat slide berikutnya, saya tanya, berapa share capitalnya ordinary? Ini bukan share capital loh. Ini apanya ordinary 5.400? Apa? Iya, istilah dari yang tadi saya tulis, saya jelaskan ini
Apa? Istilah yang paling tepat dari yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini sudah jelas punya ordinary karena sudah dihitung pakai proporsional. Tapi ini istilah apa sih yang paling pas atau dekat dengan dia? Market value. Ini contributed capital untuk ordinary ini. Berapa share capital ordinary? Langsung, share capital itu base-nya apa? Par. Parnya ordinary 10 kali 300 berapa? 3.000, share capitalnya 3.000. Berarti bisa dong jawab berapa share premiumnya ordinary? Berapa? 5.400 kurangi 3.000. 2.400 itu share premiumnya ordinary. Berapa share capitalnya preference? Mana preference? 100 kali 50, 5.000 kan? Berarti share premium preference berapa? 3.100. Betul? Inilah jurnalnya. Jadi ketika dibuat jurnal nggak bisa cash to share capital, share premium, nggak bisa. Harus share capital preference berapa, share capital ordinary berapa. Ini kalau di total sama kayak punyanya preference tadi 8.100. Ini kalau di total sama kayak punya ordinary tadi berapa? 5.400. Silakan dicek, ada yang mau ditanyakan? Ini pernah ada kan di inventory kalau nggak salah, lump sum price ya. Metode kedua, kalau ini saya harap tidak sulit ya, dapat pembagi 40 dan 60, sekali lagi ini matematika biasa ya. Base-nya selalu pada harga pasar untuk dapat persentase, baru persentase ini dikalikan harga lump sum. Kalau sudah dapat harga masing-masing saham, ingat ini market value-nya. Berarti Anda supaya cari share premiumnya, kurangi ini dengan par value masing-masing. Metode kedua namanya incremental. Incremental itu artinya gini, hanya salah satu dari dua saham yang dijual atau dua security yang dijual yang market value-nya diketahui. Satunya yang lain enggak. Lihat nih. Sama ya. 310, 150. Dia dapat harga 13,5. Ya, dia dapat harga 13,5, sorry. Mana yang ini incremental. 300 kali 10, 100 kali 50, dia dapat harga 13,5. Tetapi hanya ordinary share yang ketahuan market value-nya. Di sini kan dua-duanya diketahui, 20 dan 90. Ini hanya 20 yang diketahui. Nah, kalau bicara incremental, saya nggak bisa hitung persentase. Nggak bisa proporsional. Berarti langkah pertama yang harus saya lakukan adalah hitung aja berapa yang saya dapat dari ordinary. Berarti yang saya dapat dari ordinary adalah 300 kali 20. Ini apa nih? Ini istilahnya apa ini 6.000 ini? Mirip kayak 5.400 tadi loh. Ini apa? Market value. Iya enggak? Market value itu kan hitungnya dari market per lembar kali lembar saham. Berarti market value-nya ordinary 6.000. Berarti bisa dong Anda hitung share premiumnya ordinary. Berapa share premiumnya ordinary? Kalau masih pusing, berapa share capitalnya ordinary? Share capital itu selalu berdasarkan par. Oke, berarti kan 300 kali 10. Berapa share capitalnya ordinary? 3.000. Market value yang dia dapat dari transaksi ini berapa? Berarti selisihnya 3.000 juga itu share premium. Berapa market value untuk preference di sini? Ya sudah langsung dikurangi aja Pak. Kan total 13,5. Untuk ordinary 6.000 ya. Berarti 7.500-nya itu punyanya preference. Berarti ini market value-nya preference. Berapa share capitalnya preference? 100 kali 50. Berarti 5.000 ya. Berarti 2.500 itu apa buat preference? Share premium. Ya. Incremental lebih gampang karena satu aja diketahui langsung jadi market value. Selisihnya itu langsung jadi market value yang lain.
Topik berikutnya. Topik berikutnya ini yang tadi saya katakan, kan biasanya saya kalau terbitin saham, yang saya debit apa? Cash. Ini yang saya debit bukan cash. Saya beli tanah tapi terbitkan saham. Jadi yang saya debit itu land. Saya bayar biaya konsultasi apa? Consultation expense, tapi ini bukan cash. Saham yang saya terbitkan. Ini apa ya? Rule-nya, ketentuannya. Coba lihat. Ini diingat-ingat ya. Kalau saya nerbitkan saham untuk transaksi non cash, maka fair value yang dilihat adalah fair value-nya apa? Di sini ada nggak kata-kata fair value-nya saham? Diutamakan dari fair value aset lain selain saham. Jadi kalau tadi saya beli tanah, maka yang akan saya lihat adalah fair value-nya tanah atau fair value-nya jasa. Ya. Kecuali kalau fair value-nya barang yang saya dapat itu tidak diketahui, baru saya pakai fair value-nya saham. Saya ulang ya. Kalau saya terbitkan saham di sisi kredit, pasti ini jurnalnya, tapi debitnya bukan cash, maka yang jadi dasar untuk fair value bukan fair value saham, tapi fair value-nya barang yang saya dapat atau jasa yang saya bayar. Kalau ini tidak diketahui, baru saya pakai fair value-nya saham. Contoh, dia menerbitkan saham 10.000 lembar, par value-nya 10. Udah langsung ketahuan. Apa yang langsung ketahuan dari informasi sebatas ini? Kita sudah bisa ngitung apa? Share capital. Berapa share capitalnya? 100.000. Udah, jelas ya. Tinggal sekarang mau cari share premium. Berarti untuk cari share premium kita harus tahu berapa market value kan? Nah, market value yang jadi acuan itu market value-nya aset lain. Kecuali market value aset lain nggak diketahui, baru market value saham. Oke, kita perusahaan tidak bisa menentukan fair value dari dia mau beli paten di sini. Yang dia tahu itu fair value-nya saham, ya sudah. Terpaksa dia pakai fair value saham. Berarti hitung share premium gampang dong. Berapa share premiumnya kalau nomor 1 ini? 140 kurangi 100. Tapi kalau dia bisa ini ya, patennya 140 ya. Kenapa? Karena yang diketahui harga saham, fair value-nya saham. Berarti paten itu didasarkan atas fair value saham. Share capital tadi udah langsung dijawab, 10.000 kali 100 Pak. Kali 10.000 kali 10, sorry. Berarti selisihnya share premium. Bagaimana kalau dia bisa tahu fair value-nya paten 150? Seandainya saya tambah di sini, fair value saham 140. Jadi fair value paten 150 dan fair value saham 140. Anda tahu jawabannya. Acuhkan saja, ignore saja 140. Yang Anda pakai patokan berapa? 150. Berarti share premium berapa di sini? 50. Nah, kalau yang nomor 3 ini mau fair value saham maupun fair value paten nggak tahu dia. Nggak ada info. Nah itu butuh fair value yang dihitung. Kan ada 3 level fair value yang pernah saya jelaskan ya. Ini fair value paling rendah. Dihitung secara matematis. Oh ketemu 125, ya sudah. Berarti paten 125, share capital tetap 100, 25-nya jadi share premium. Dua-duanya nggak diketahui tetap harus ada dasar kan. Nah ini pakai apa? Discounted expected cash flow. Jadi dihitung pakai teknik matematika khusus. Ya. Itu ya, jadi menerbitkan saham tapi untuk non cash transaction. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum lanjut ke topik lain. Tadi saya pernah ngomong ya. Oh ya, ada yang nanya? Mau nanya apa? Pakai yang selain saham.
Enggak, pakai yang selain saham. Mau lebih tinggi atau lebih rendah ya. Makanya tadi saya kasih contoh. Kalau ini kan soalnya kayak gini. Tapi kalau saya tambah fair value-nya saham 160, fair value-nya saham 130, enggak usah dilihat. Lihat aja fair value-nya paten, gitu ya. Mau dia lebih tinggi atau lebih rendah. Yang lain. Jadi bukan the higher, bukan the lower, tapi selain saham. Oke. Saya terbitkan saham, berarti saya dapat cash, betul? Iya enggak? Gunanya kan kayak gitu ya. Saya dapat cash nih. Tapi karena saya nerbitkan saham, saya terpaksa keluar cash. Berarti cash dikredit. Debitnya apa? Debitnya apa? Expense. Jawaban pertama ya. Maksudnya dugaan awal itu expense. Kita lihat. Direct cost itu biasanya muncul untuk underwriting, itu maksudnya gini. Agustoli dirikan PT. Ya kan? Untuk supaya dapat modal dia terbitkan saham. Masalahnya saham itu yang diterbitkan oleh PT baru nih, itu bisa jadi belum dikenal orang. Ya kan? Belum dikenal orang. Nah, supaya saham ini laku dalam arti memang PT ini punya prospek ke depan. Nah, itu butuh penjamin. Ada orang yang jamin, yang mengatakan bahwa prospek kok perusahaan ini, valid kok kalau sahamnya Anda mau beli. Nah, orang yang menjamin itu namanya underwriter. Nah, supaya saya dapat jaminan dari underwriter, saya kan butuh bayar dia dong. Nah, biaya untuk bayar underwriter itu yang disebut underwriting cost. Jelas ya? Jadi underwriter itu biasanya penjamin, sama kayak obligasi. Obligasi itu apalagi kan? Saya terbitkan obligasi kayak pinjam duit dari Anda. Anda yakin tak sama saya bukan pengemplang? Track record kredit saya bagus atau enggak? Nah, itu yang menjamin namanya underwriter. Nah, saya bayar underwriting cost ke dia. Saham juga gitu. Saham tadi harus pakai notaris. Berarti legal fees. Apalagi? Masih ya nyetak ya. Anggap aja dicetak. Oke, kan keluar kos lagi. Apalagi? Pajak. Tadi yang saya sebut ya, pajak muncul. Coba baca nih, yang jawab expense atau yang belum tahu sama sekali. Apa ini kata-katanya? Sudah bisa langsung ditebak nggak kalau baca kesimpulan ini? Jadi expense atau aset atau apa? Jangan lihat slide berikutnya karena di situ sudah ada contohnya ya. Kira-kira kalau baca ini aja bisa nggak disimpulkan? Cash saya kredit, debitnya apa? Saya bayar underwriter 10.000, cash di kredit 10.000, debitnya apa? Should reduce the proceed that receive from the sale of the share. Apa sih proceed yang kita dapat dari penjualan saham? Hasil jual saham kita dapat apa sih? Saya balik ke sini, yang ada cashnya. Yang disebut proceed itu yang mana ya? Nah, yang ini contohnya. Mana yang disebut proceed? Hasil. Kalau jual saham hanya dapat share capital itu bukan proceed. Berarti yang disebut proceed itu apa? Share premium. Berarti udah bisa nebak nggak? Kalau jual saham keluar biaya, apa yang direduce? Apa yang direduce? Yang didebit apa? Share premium. Bukan expense. Ya, kita lihat. Oh, nggak ada di sini. Kita buat soal. Market value 110. Par value
100. Jurnal kita gimana? Market value 110, par value 100. Jurnal kita gimana? Market value itu kalau mau di jurnal dia ada di akun apa? Halo. Market value 110 par 100. Market value itu menandakan apa sih di akun? Waktu di jurnal umum. Apa? Hah? Share premium. Berarti share premium saya kredit 110. Gitu tadi. Oke, yang gampang dulu. Share capital itu based on apa tadi? Par, berarti berapa? 100 ya. Ada jawaban lain, nah 110 itu menandakan apa sih? Kalau mau di jurnal itu 110 muncul di akun apa? Ingat-ingat loh itu ya. Berarti share premiumnya berapa? Oke, sekarang saya nanya. Bagaimana kalau kemudian saya keluar underwriting cost, anggap aja 5. Berarti jurnalnya gimana? Cash di kredit 5. Berarti yang saya debit adalah share premium 5. Coba digabung jurnalnya biar jadi lebih simpel. Netnya cash yang saya dapat berapa? 110 kurangi 5 berarti berapa? 105. Share capital saya berapa? 100. Share premium saya awalnya 10 berkurang 5 berarti ini tinggal inilah jurnalnya. Jadi bukan expense ya. Jadi kalau mau bikin 2 jurnal ini, kalau mau bikin 1 jurnal ini, ya. Ya ujungnya yang sana yang harusnya dipilih ya. Karena itu lebih praktis cuma 3 baris. Ini sampai 5 baris. Oke, itu jawaban atas cost of issuing stock. Preference share itu sama kayak ordinary share cara menjurnalnya. Share capital selalu dihitung berdasarkan apa? Par. Share premium dihitung berdasarkan apa? Market kurangi par. Sama. Tapi bedanya apa? Kalau tadi share capital strip ordinary, ini apa? Share capital strip preference. Kalau tadi ada share premium ordinary, ini share premium preference. Jadi sama ya. Dia punya keistimewaan dividen. Dia punya keistimewaan dapat aset lebih dahulu ketika perusahaan bubar. Ya. Tapi bisa di-convert jadi ordinary. Bisa di-convert, ya. Ini bisa dipanggil. Dipanggil itu maksudnya gini. Saya ulang ya contoh saya tadi. Saya terbitkan preference share ke Anda. Terus satu saat saya beli lagi dari Anda. Waktu saya beli itu namanya callable. Ya. Kalau convertible, Anda dapat preference, terus Anda nggak nyaman karena Anda nggak didengar suaranya. Boleh nggak jadi ordinary? Oh boleh. Selama preference yang Anda pegang itu namanya convertible preference share. Tapi kalau bukan convertible nggak bisa. Yang pasti dia tidak punya hak suara, ya, non voting. Saya kenalin satu-satu ya. Apa maksudnya kumulatif?
biasanya apa tadi preferensinya saham ini? Apa keuntungannya saham ini? Berhak atas dividen. Biasanya preferensi ini ditulis ada persentasenya, anggap aja gini, 10%. Jadi preferensi itu ada persentasenya. Jadi kalau nanti ada soal, ini malah saya harus pakai ini ya. Jadi kalau ada soal 10% preference share itu artinya dia berhak atas dividen 10%. Tapi dividen atas saham preference itu dikalinya dari par. Jadi kalau par value-nya 100.000, atas satu lembar saham dia berhak dividen sebesar 10.000. Per lembar 10.000, berarti kalau dia pegang saham 1 juta ya 10 M umpama. Intinya menghitung dividennya preference itu dari persentase kali par. Saya ulang ya, par value-nya 100.000. Dia preference share 10%. Berarti dia berhak atas dividen 10.000 per lembar. Kalau dia pegang 1.000 lembar saham, dia berarti punya hak dividen 10 M. 10 juta kalau dia pegang 1.000 ya. Apa itu kumulatif preference? Kumulatif preference itu gini saudara-saudara. Kalau tahun ini perusahaan nggak bagi dividen, baru baginya tahun depan, dan saya pegang 10% preference share, berarti saya tahun depan akan dapat 20 juta. Kenapa? Karena saya beli preference share yang namanya kumulatif. Tapi kalau saya beli preference tanpa hak kumulatif, tahun depan baru bagi dividen, saya hanya dapat 10 juta. Kalau 2 tahun 2 kali, kalau 3 tahun ya berarti kali 3 dikumulatif. Tahun ini ada sih bagi dividen 5 juta. Tahun depan baginya anggap aja 30 juta tahun depan. Berarti perusahaan itu harus kasih saya berapa tahun depan? Saya punya hak 10 juta. Tahun ini yang dibagi cuma 5 juta total. Tahun depan yang dibagi 30. Hak saya berapa tahun depan sebagai 10% preference? Perusahaan itu berutang berapa sih ke saya tahun ini? 5 kan? Tahun depan 10, berarti saya dapat 15 tahun depan. Karena tahun ini udah dapat 5. Itu kumulatif. Kalau non kumulatif, tahun depan dibagi 30, saya cuma dapat 10. Loh Pak, tadi kan cuma dapat 5 Pak. Iya, karena Anda non kumulatif. Berarti logikanya mana lebih mahal? Kumulatif atau non kumulatif preference share? Kumulatif dong. Karena hak dividen Anda bisa diakumulasikan. Yang berikutnya, ada namanya participating. Participating. Tadi ya, 10% preference share. Ya. 10% preference share ini menunjukkan hak dia atas dividen. Kalau preference share-nya itu namanya participating preference share, berarti ordinary share juga akan dapat dividen dengan cara ngitung 10% dari par. Itu namanya participating. Jadi sama-sama haknya. Ordinary share dapat dividen 10% dari par. Preference share ya 10% dari par. Tergantung kumulatif atau enggak. Kumulatif itu berarti kalau tahun ini enggak dapat, tahun depan di total. Ya. Itu participating. Kalau non participating berarti yang berhak atas dividen hanya preference share. Gitu ya. Convertible tadi saya sudah jelaskan. Dia bisa dikonvert jadi apa? Dia bisa dikonvert jadi apa? Ordinary share. Kalau dia convertible.
Jadi kalau punya fasilitas-fasilitas kayak gini, saudara punya fitur kayak gini itu lebih mahal. Sahamnya lebih mahal preferensialnya. Callable tadi apa? Bisa dilunasi kapanpun oleh pemilik. Mirip ya. Callable dan redeemable itu bisa dilunasi kapanpun oleh pemilik. Oke. Sama persis dengan ordinary. Ya, sama persis kayak ini nih. 10 kali 10.000 ini apa sih nanti nah? Ini jadi apa sih? 100.000 ini jadi apa nanti? Halo? 100.000 jadi apa di jurnal? Share capital. Tapi bedanya apa? Share capital strip. Beda dengan yang sebelumnya apa? Share capital strip preference. Sementara yang 12 kali 10.000 itu jadi cash. Nah selisihnya share premium. Bukan ordinary tapi preference. Itu aja sih bedanya. Silakan istirahat dulu 10 menit ya. 10 menit lagi kita mulai.